Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baik, maka kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhusu khassatan tammatan ila hadrati al-imam al-qutbir rabbani wal ghawthis samadani sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila hadrati al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar al-Idrus sahibi hadzal kitab wa ila hadrati masyayikhina khususun hadrati Syekh Maimun Zubair Kiai Al-Hajj Junaidi Anas, Kiai Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Hajj Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fasayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Fasayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka utawi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alladzi ajma'a al-muslimuna lahu. Alladzi ajma'a kang sepakat sapa al-muslimuna orang-orang Islam lahu kadue Sayyidina Abu Bakar biswabi kelawan bener, di mana sepakat para sahabat, para ulama akan kebenaran dari Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Beliau Abu Bakar terkenal dengan kebenarannya fi fi'lihi, dan dalam perbuatannya Sayyidina Abu Bakar, dalam segala perbuatannya itu Abu Bakar itu seorang yang sangat benar sekali. Wa bil adli, lan kelawan keadilan. Bahkan gelar As-Siddiq itu adalah gelar yang disematkan tatkala beliau orang yang pertama kali mempercayai kejadian Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diberi gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai Mi'rajnya Rasulullah, Isra Mi'rajnya Rasulullah. Wabil adli, lan kelawan adil fi jami'i hukmihi, ing dalam sekabiane hukume Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar itu orang yang adil ketika memutuskan sebuah permasalahan hukum. Afdalul khalqi Abu Bakar adalah orang yang paling seutama-utamanya makhluk, orang makhluk yang paling utama ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi dinihi, ing dalam agamanya Abu Bakar, di dalam agamanya Abu Bakar. Wa aqwamuhum, lan paling konsisten, ya, paling konsisten bi amrihi, kelawan perkarane Abu Bakar, paling konsisten, paling komitmen di dalam permasalahan. Jadi Abu Bakar itu terkenal
perbuatannya itu, perbuatan apa yang dilakukan olehnya itu benar, ketika memutuskan hukum itu adil, lalu ketika melaksanakan agama itu orang yang paling utama dalam pelaksanaan ajaran-ajaran syariat-syariat Islam, dan komitmen dalam segala permasalahan. Komitmen dalam perkara-perkara yang digelutinya. Iku kana, iku ana, iku min amrihi, saking setengah saking perkarane Abu Bakar. Lammas tukhlifa, tatkala dijadikan khalifah sopo Abu Bakar. Wa ajma'a, lan sepakat sopo al muslimuna, orang-orang Islam, ala amrihi, ingat atas perkaranya Abu Bakar. Opo andro ayen taningali sopo Abu Bakar as-sa'ya ing tumandang ala ahlihi ing atase keluargane Abu Bakar. Bahwa tatkala sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, kemudian beliau itu selalu selalu memperhatikan keluarganya. Amron ing perkara la buddha kang pasti opo minhu saking amar, wasabilan landalan la yahsunu kang ora bagus opo tarkuhu tinggal amar. Jadi beliau tuh selalu komitmen, selalu melakukan segala sesuatu demi untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Famadho ila suki muktasiban lahum. Famadho, maka ing dalam nalikan yang nerusaken ila suki maring pasar. Ketika beliau pergi ke pasar, muktasiban hale orang yang bekerja, lahum untuk keluarganya. Wasa'yan lan tumandang alaihim, demi keluarganya, alaihim ing atase keluarga. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang bergelar sebagai seorang khalifah, beliau lalu tidak kemudian enggan, tidak kemudian nggak mau pergi ke pasar, tidak. Tetap beliau bekerja, pergi ke pasar. Fa'adrokahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fis-suq. Fa'adroka mangka menemui ing Abu Bakar sapa ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah, wa huwa hale utai Abu Bakar iku fis-suqi ing dalam pasar. Bahkan seringkali beliau bertemu sahabat-sahabat Rasulullah yang lain menemui Abu Bakar ketika beliau sedang berada di pasar. Padahal posisi Abu Bakar sebagai khalifah. Faqalu, maka berkata para sahabat lahu maling Abu Bakar. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain kemudian bertanya, ya khalifata Rasulullah, ya khalifata Rasulillah. Meski beliau seorang khalifah, khalifah itu kan pemimpin agama dan juga pemimpin pemerintahan. Tapi beliau tidak segan pergi ke pasar untuk bekerja, ya, untuk atas nama keluarganya. Dan bahkan beliau misalkan membeli sesuatu dan lain sebagainya itu sendiri. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain ketika bertemu Abu Bakar di pasar kemudian pada ngomong, pada bertanya, ya khalifata Rasulillah irji', wahai khalifah Rasulullah irji', kembalilah kamu, fa inna alaika mangka stune iku tetep ing atase sira amrul muslimina ana perkarane pira-pira wong Islam, wa masalihahum lan kebagusane wong Islam. Ya khalifatu Rasulullah, udah kembali, pulang aja, pulang, jangan di pasar, kan engkau punya kewajiban atas perkaranya orang-orang Islam. Engkau punya tanggung jawab atas kemaslahatannya orang-orang Islam. Kenapa engkau di pasar? Faqala, maka menjawab Abu Bakar lahum kepada para sahabat, afridu li fardon fawafiqu fardi lahu.
afridu, engkau mewajibkan, kalian semua mewajibkan li kepadaku fardun, sebuah kefarduan. Fawafiku mangka nepati sopo sira kabeh fardi ing kewajibane isun. Fardi ing kewajibane isun lahu maring Abu Bakar. Wa raja'a lan kembali sopo Abu Bakar ila umurihim maring piro-piro perkarane muslimin. Ba'da an ahkama ing dalam sawise yen tangukumi sopo Abu Bakar amra yalihi. Ing dalam sawise yen tamutusi sopo Abu Bakar amra yali ing piro-piro perkarane keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar menjawab, kalian semua mewajibkan kepadaku sebuah kewajiban. Fawafiqu fardi lahu wa raja ila umurihim. Jadi Abu Bakar itu meski beliau seorang khalifah, tetapi tidak melepaskan kewajiban atas nama keluarganya. Ketika selesai urusan-urusan keluarganya, kembali lagi beliau untuk bertindak atas nama khalifah. Ketika beliau sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang wajib untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau kembali lagi menjadi seorang khalifah. Artinya di tengah beliau itu seorang khalifah, tetapi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah pada keluarganya. Wa kadzalika kana sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil fadli ing dalam keutamaan. Begitupun juga Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keutamaannya. Wal qiyami lan jumenengi bi auladihi kelawan anak-anake sahabat Umar. Beliau sama, sahabat Umar sama dengan Abu Bakar, di mana seorang Umar bin Khattab yang juga memiliki keutamaan sebagai sahabat Rasulullah, tetapi beliau selalu menepati kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, memenuhi kewajiban untuk anak-anaknya. Fakana ya'khudhu quwwatahu maka Abu Bakar, sahabat Umar, ya'khudhu mengambil qutahu makanan pokok, wa'yalahu ya'khudhu quwwatahu wa'yalahu min baitil mal, atau wa'yali. Beliau mengambil bahan makanan pokok untuk keluarganya, diambil dari Baitul Mal. Waruwiya annahu qala. Waruwiya dan diriwayatkan anhu dari sahabat Abu Bakar opo annaustuna Abu Bakar qala berkata sahabat Umar. Waruwiya dan diriwayatkan dari sahabat Umar bahwa sahabat Umar pernah berkata, hal tadruna ma astahillu min hadzal mal? Hal tadruna, apakah kamu tahu ma ing perkara astahillu yang aku mengambil halal min hadzal mali dari harta ini. Apakah kalian tahu apakah aku mengambil sesuatu yang halal dari harta ini? Thawbaini, yakni dua pakaian, lisyita'i untuk musim hujan, wal qaidhi dan musim panas. Wa dhahran dan tunggangan, ahujju yang aku pergi berhaji alaihi ingatasi dhahran. Wa dhahran dan tunggangan, ya, kendaraan, ahujju yang aku pergi berhaji alaihi, ahujju yang aku pergi berhaji alaihi menaiki tunggangan tadi. Wa quta rajulin dan makanan pokoknya seorang laki-laki min Quraisyin dari orang-orang Quraisy. Laisa bi arfa'ihim wala bi awda'ihim. Laisa bi arfa'ihim, di mana seorang laki-laki tadi
seorang yang lebih luhur, wala bi awdha'ihim, dan lebih wala bi awdha'ihim, dan orang yang paling hina. Wa kana yaqulu ma adri ayahillu li dzalika amla. Dan sahabat Umar berkata, ma adri, saya tidak tahu, ayahillu, apakah halal untukku, dzalika, apa yang tadi sudah disebutkan, amla, ataukah tidak halal. Amma Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau selalu mengambil, bukan selalu ya, mengambil harta dari Baitul Mal dan meminta halal ya. Amma Sayyiduna Utsman bin Affan, adapun Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fakana mithlahu, maka Sayyiduna Utsman itu sebagaimana Abu Bakar dan Umar, fil fadli, di dalam keutamaan, wal qiyami, dan melaksanakan bi amrihi, atas perkaranya. Walaqad kana ahada tujjaris sahabah, dan sungguh sahabat Utsman iku ahadda tujjaris sahabati, itu salah satu di antara saudagar-saudagarnya sahabat. Sahabat Utsman itu adalah satu di antara saudagar ya, para pedagang-pedagang. Itu salah satunya sahabat Utsman. Wa aghnahum, dan orang yang paling kaya. Wa qisasuhu masyhuratun ma'lumah. Wa qisasuhu, adapun kisah-kisahnya sahabat Utsman, masyhuratun, itu sudah masyhur, ma'lumatun, sudah terkenal. Sudah terkenal dan sudah diketahui. Ya, di sini bahwa Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman itu orang-orang yang tidak berdiam diri, tetap bekerja, dan bahkan sahabat Utsman adalah seorang saudagar sukses. Wa kadzalika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahibal fadli wad din, orang yang memiliki keutamaan wad dini, dan agama, wal ilmi, dan ilmu, wal hilmi, dan murah hati. Sayyidina Ali, sahabat Ali karramallahu wajhah, itu adalah orang yang memiliki keutamaan, orang yang paling ahli ibadah, orang yang memiliki ilmu yang luas, memiliki rasa murah hati yang besar. Tapi kana yastaqi dalwan bitamratin, kana yastaqi, sahabat Sayyidina Ali ku yastaqi, itu mengambil air ya, mengambil ngangsu, itu mengambil air, dalwan, dengan timba, bitamratin, dengan upah korma 1. Apa ini? Ba'dahum. Kana yastaqi dalwan. Sayyidina Ali orang yang utama, tapi mau bekerja untuk mengambil air dengan membawa timba. Upahnya itu 1 korma, 1 biji korma. Wa kana lahu nadihani, wa kana lahu lan anaiku lahu kadune Sayyidina Ali apa nadihani, apa hewan untuk 2 hewan untuk mengambil air. Jadi Sayyidina Ali punya hewan 2, itu disediakan untuk mengambil air. Yang qulu alaihima al-idkhir. Yang qulu, di mana Sayyidina Ali memindah. Sayyidina Ali memindah alaihima al-idkhir, dengan memanfaatkan ataupun dengan memakai 2 hewan tadi, dipekerjakan untuk memindahkan al-idkhir. Idkhir itu kayu untuk menjadi kayak reng rumah itu ya, kayu untuk dibuat penutup rumah. Nah, beliau memiliki, kalau sekarang itu kendaraannya itu untuk operasional bekerjanya Sayyidina Ali.
Nah, itu pakainya 2 hewan. Nah, di antaranya kalau ada pekerjaan misalkan memindah kayu penutup rumah, itu pakai hewan tadi. Walamma akho an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Amir bin Rabi' wa Abdurrahman bin Auf. Tatkala mempersaudarakan. Walamma akhir lan tatkala dalam nalikane mempersaudarakan sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Amir bin Ar-Rabi' wa Abdurrahman bin Auf. Tatkala Nabi Muhammad mempersaudarakan Amir bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Qala berkata Amir li Abdurrahman. Amir berkata kepada Abdurrahman, "Hadza syatru mali." Jadi ada 2 sahabat lalu oleh Rasulullah dipersatukan jadi saudara. Dianggap sebagai saudara, yaitu Amir bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Jadi mengangkat saudara, 2 orang ini dijadikan sebagai saudara. Lalu Amir berkata kepada Abdurrahman, "Hada syatru mali." Ini hada utawi iki ku syatru mali ku separuh harta isun. Abdurrahman, ini saya punya harta separuh. Wali imra'atani anzilu laka an wahidatin. Saya punya 2 istri. Anzilu laka, ini saking loyalnya itu. Anzilu, saya menempatkan untukmu an wahidatin saking saking 1 istri saya. Ya Allah. Jadi Amir punya 2 istri, ditawarin Abdurrahman, saya punya harta nih, ini paruhan. Nanti kamu separuh, saya separuh. Saya juga punya 2 istrinya. Kalau kamu pengen 1, saya silakan istriku buat Anda. Artinya nanti dicerai, setelah dicerai menjalani masa iddah, lalu boleh dinikah. Kira-kira begitu enggak ya Mas Arya? Saking saudara, ketemu saudara, punya 2 istri, ditawarin 1. Pak Pur barangkali ada yang berani enggak sekarang? Masya Allah, saking loyalnya zaman dahulu ya, orang Masya Allah saking dijadikan sebagai saudara, harta paruan, harta setengahan, kemudian istri juga ditawarin kalau mau 1. Anzil itu maksudnya saya tempatkan untukmu, saya persilakan untukmu an wahidatin dari 1 istri. Tapi Abdurrahman tidak aji mumpung. Ditawari separuhan harta, faqala Abdurrahman bin Auf lalu berkata kepada Amir bin Ar-Rabi', la hajata li fi dzalik. La hajata, aku tidak butuh. La hajata li. Tidak ada hajat, tidak ada butuh ikuli tetep padua isun. Fi dzalika, dalam hal syatrul mal, separuh harta. Dullani ala suq. Dullani, tunjukkan aku pasar. Saya nggak mau. Meskipun kamu nawarin saya separuh hartamu untukku, saya nggak. Dah, kasih tahu pasar di mana. Saya nanti mau kerja. Famadha ila suqi muktasiban ala nafsi. Famadha, maka kemudian berlangsung, maksudnya berangkat. Abdurrahman berangkat ila suqi, menuju pasar, muktasiban, hale wong kang bekerja ala nafsihi, untuk dirinya. Abdurrahman nggak aji mumpung ditawari harta, tidak kemudian iya enggak, tapi justru minta diberitahu di mana posisi pasar, ya, lalu dia pergi ke pasar, bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja, enggak berpangku tangan menerima, mumpung karena dipersaudarakan oleh Rasulullah, kemudian nyari kesempatan, enggak. Malah justru enggak mau dikasih. Fa'ada, maka kembali sopo Abdurrahman, waqad asoba, dan ia telah mendapatkan sesuatu, min saminin, saking minyak samin, wa aqitin, dan keju.
Akhirnya dia pergi ke pasar, bekerja di sana, dapat upah minyak samin, dapat upah keju. Jadi ini kalau tidak salah ini cerita ketika kaum muhajirin datang ke Madinah. Ya. Abdurrahman bin Auf muhajirin, Amir bin Rabi' itu Ansor. Lalu dipersaudarakan, kan nggak punya apa-apa tuh hijrah. Tapi tidak berpangku tangan Abdurrahman bin Auf. Beliau malah minta dikasih tahu di mana pasar, lalu bekerja. Lah hal itu apa dasarnya? Wadzalika utawi mengkono la hajatali, aku tidak membutuhkan. Itu bukannya kemudian sombong, bukan, tapi lima alimahu Abdurrahman min fadlil kasbi, karena ia mengetahui, ya, Abdurrahman mengetahui min fadli, saking keutamaannya bekerja. Hal itu dilakukan, sikap itu ditunjukkan oleh Abdurrahman bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena beliau tahu betapa utamanya orang yang bekerja, bukan mengharap belas kasihan orang lain. Wa fadliya min fadlil kasbi, dari keutamaan bekerja. Wa fadlil harokati, dan keutamaannya bergerak. Li tolabir rizku, untuk mencari rizki. Yang penting bergerak. Hanya ada peribahasa al harokah barokah. Dan yang penting bergerak. Pagi bangun, apa saja yang dilakukan, maka insya Allah berkah. Al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Bergerak berkah. Jadi tidak berpangku tangan, melamun saja. Ya, tidak. Tapi bergerak. Apa saja yang bisa dilakukan, lakukan. Maka Allah akan memberikan keberkahan. Al-harokah barokah. Wa fadlil harokati, dan keutamaannya bergerak. Bergerak, tidak berpangku tangan, li tolabir rizki, untuk mencari rizki. Fa'atharo, maka Abdurrahman memilih al-kasba, bekerja, ala malin, untuk atas nama harta, thayyibin, yang baik. Dan Abdurrahman lebih memprioritaskan untuk bekerja demi untuk memperoleh harta yang baik. Lirojulin kadue wong lanang yang bekerja, lirojulin kadue wong lanang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La syakka, maka tidak ada keraguan-raguan fi amrihi, di dalam perkarane Abdurrahman. Wala fin nufusi, dan ikulan orang ikut tetap ing dalam piro-piro hati, minhu syubhatun, yang dimana ada unsur kesyubhatan. Fahadihi maka utawi ikilah kabeh. Maka hal itu, ya, dari kisah-kisahnya sahabat-sahabat Rasulullah, mulai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, iku amhilatun, iku piro-piro contoh, wa adillatun, dan piro-piro dalil. Ini adalah merupakan contoh dan dalil ala syarafil kasbi, atas kemuliaan bekerja, wal harokatilan, bergerak, fi tolabir rizki, untuk mencari rizki, min fi'li akabiri ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatannya para pembesar-pembesar sahabat-sahabat Rasulullah. Wa kadzalika, begitupun juga ja'at tabi'una, begitupun juga para tabi'in, generasi-generasi berikutnya. Fasalaku, mangka meniti jalan. Ya, meniti jalan para tabi'in tadi, meniti ngambah, ya, meniti jalan. Hadan nahja, meniti hadan nahja, meniti jalan ini, al-qawima, yang lurus, radhiyallahu anhum wa ardahum, dan Allah meridhoi mereka. Tsummaman, kemudian orang-orang ba'dahum, setelah tabi'in, min salafil ummati, dari orang-orang salafnya ummah, wa a'lahum, dan orang-orang yang luhurnya umat, minal ulama is-salihin, dari para ulama salihin. Dan begitu pun juga tradisi tersebut, tradisi bekerja, bergerak, mencari rizki, itu dilakukan, dicontohkan oleh generasi-generasi berikutnya, para tabi'in, para ulama salihin. Kita juga tahu siapa namanya Imam Al-Ghazali itu,
menyulam, ya, menjahit. Al-Ghazali, Imam Ghazali, dan banyak sekali ulama-ulama yang memang ketika beliau melaksanakan ataupun mengemban amanah atas ilmunya, tetapi tidak melupakan kewajibannya untuk bekerja mencari rezeki. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ulaika mereka-mereka itu alladzina orang-orang utawi mengkono-mengkono wong akeh, yakni para ulama usalafus salihin, ya alladzina itu adalah orang-orang hadallahu yang Allah memberikan petunjuk, fabihudahum maka dengan petunjuk mereka iqtadi ikutlah, ya, dan atas petunjuk-petunjuk mereka maka ikuti. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum iqtadi. Alhamdulillah, dari beberapa kisah ini semoga menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Bekerja tentu adalah sebagai bagian dari keutamaan. Bergerak, melakukan apapun, itu adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in, para ulama-ulama kita semuanya. Bergerak mencari rezeki, bekerja untuk mencari rezekinya Allah. Tetap kewajiban untuk berdakwah, tetap kewajiban untuk menyampaikan syariat Islam, tetapi juga tidak mengesampingkan kewajiban untuk bekerjanya. Mafatihur rizqi wa asbabul ghina. Nah, ini insya Allah di pertemuan selanjutnya kita nanti akan diberikan kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab orang mendapatkan kekayaan. Ya, jadi di pertemuan berikutnya mafatihur rizki, kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab kekayaan. Antaranya adalah at-taqwa wal istiqamah dan lain sebagainya. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.